welcome to Fashion Show. Hari ini kita beneran melakukan Fashion Show ya. Seperti kalian lihat di belakang sana, lagi ada acara Fashion Show dan kita lagi ngikutin di Bali Festival Fashion Show di 2022 di Hotel Hilton ini. Dan saya sekarang mau sharing sih, kenapa sih kita harus ngikutin Fashion Show? Apa sih peran Fashion Show dalam dunia bisnis fashion? Dan juga bagaimana cara kita mempersiapkannya ya, yaitu adalah seperti berikut ini. Oke, yang pertama adalah kenapa kita harus ngikutin fashion show dan apa sih tujuannya untuk bisnis fashion kita, yaitu adalah yang pertama adalah untuk ningkatin awareness dari brand kita, dari koleksi terbaru kita. Itulah pentingnya ngikutin fashion show. Jadi orang-orang yang hadir jadi tahu, oh ada brand kaos kultur nih, oh ternyata ada koleksi terbarunya nih, wih keren banget koleksinya. Begitu diperagakan dengan model-model yang ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu untuk ningkatin penjualan. Setelah mereka melihat model-modelnya dan mereka tertarik, ada impulse buying. Dan kita sudah buka booth di dalam acara ini. Jadi begitu orang ingin membeli produk kita karena mereka suka melihatnya dari fashion show, mereka akan langsung membeli dan otomatis itu bisa membantu untuk meningkatkan penjualannya. Kalau mereka nggak beli sekarang ini, setidaknya mereka sudah ngelihat. Mungkin mereka akan beli besoknya atau besok lusanya atau minggu depan, kita nggak tahu. Yang jelas mereka sudah ngelihat dulu bagaimana bagusnya produk kita setelah di ajang fashion show ini. Yang ketiga adalah tentunya kita bisa networking, karena di sini ada banyak sekali pebisnis fashion lainnya yang punya brand-brand juga, sehingga kita bisa networking, kita bisa membangun hubungan satu sama lain. Kita nggak tahu di kedepannya kita bisa berkolaborasi atau tidak sama mereka. Ya itu kita nggak ada yang tahu, tapi kita harus berusaha. Kita harus bisa membuka jaringan kita, jaringan pertemanan kita sesama pebisnis fashion, dan kita bisa membuka peluang untuk kita bekerja sama di kemudian hari. Itu alasannya. Dan bagaimana persiapan fashion show ini supaya bisa berjalan dengan lancar, kita sebagai pemilik brand, yaitu adalah seperti ini. Yang pertama yang kalian harus tahu adalah kejelasannya, yaitu adalah clarity is power. Saya selalu bilang clarity is power, yaitu kejelasan itu mempunyai kekuatan. Kita harus jelas dalam segala sesuatunya, dalam hubungan kerjasamanya dengan event manajemennya, terus siapa yang nyediain modelnya, siapa yang nyediain makeup artisnya, terus kita dapat boothnya yang di sebelah mana, luasnya berapa, ya, terus di sana disediakan apa aja, fasilitasnya apa aja, terus apa yang harus kita provide, ya, apa yang harus kita persiapkan, itu harus di list sedetail-detailnya. Karena itu kita butuh yang namanya technical meeting ya sama pihak IO-nya dengan pihak event organizer-nya supaya ada kejelasan di sana. Jadi kita tahu apa yang kita harus bawa dan apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah clarity, yaitu adalah kejelasan dari acaranya tersebut ya. Yang kedua adalah kita harus tahu who-nya siapa dan juga what-nya ya. Who and doing what. Artinya apa? Kita harus memplotkan tim kita, siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan apa. Ya, jadi dalam persiapan fashion show itu nggak mudah ya guys ya. Karena kita juga ada booth, jadi kita harus memikirkan siapa yang nanti yang berjualan di booth, SPG-nya siapa. Ya, terus siapa yang nanti akan ngeloading barang, yang membantu untuk persiapan ngeloading barang. Terus baju-baju yang dipersiapkan untuk fashion show itu apa aja. Ya, itu harus jelas, harus dipersiapkan dan ada orang yang in charge di dalam pengerjaannya masing-masing. Ya, begitu juga nanti begitu kita nyampe di lokasi, kita harus menghubungi siapa, panitianya siapa yang kita bisa hubungi, yang standby. Jadi kalau ada masalah kita bisa menghubungi IO tersebut sehingga bisa berkoordinasi. Dan itu harus jelas siapa dan mengerjakan apa. Jadi dalam persiapan fashion show termasuk yang di backstage nanti ya, siapa yang nanti membantu model-modelnya untuk mengganti pakaiannya ya, siapa yang nanti bertanggung jawab untuk makeup artist, siapa yang nanti yang bertanggung jawab untuk kesediaan barangnya, siapa yang nanti yang bertanggung jawab untuk transaksi di dalam boothnya kita, siapa yang nanti bertanggung jawab untuk mendokumentasi ini semua. Tentu kalian harus membawa tim kreatif, setidaknya fotografer, videografer, itu semua harus ada. Supaya kenapa? Karena acara fashion show seperti ini kan tidak setiap hari ya, kan ini kita sesekali. Jadi kita penting untuk mendokumentasikannya ya, dan penting juga ini merupakan suatu kesempatan untuk kita membuat banyak konten ya, untuk di Instagram Anda, di sosial media Anda.
ya. Kalian harus juga menyediakan tim kreatif yang untuk bertanggung jawab dalam proses dokumentasi, tim penjualan, dan juga yang untuk mengadministrasi dalam nanti berkomunikasi dengan IO-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita surrender to God dan kita enjoy the show, guys. Kenapa? Karena di dalam event, sepengalaman saya, setiap event fashion show ataupun event apapun, anything can happen. Apapun bisa terjadi di dalam event tersebut. Entah kita jadwalnya bisa mundur, entah tiba-tiba ada technical problem, entah apapun yang terjadi, ya kita yang bisa kita kontrol, kita harus antisipasi dan kita harus action segera. Contohnya, jika ada perubahan jadwal, kita harus segera sigap juga. Oke, jam berapa nanti akhirnya show-nya kita. Terus jika kita diberikan penambahan model, ya kita udah harus siapin ada baju cadangan atau style-style yang bisa diperagakan nantinya. Ya, jadi kalau anything can happen dan kita harus fokus pada apa yang kita bisa kontrol. Hal yang kita tidak bisa kontrol, ya kita surrender. Kenapa? Contohnya misalnya cuaca. Ya kalau cuacanya kurang baik atau hujan, ya otomatis itu akan mempengaruhi traffic yang datang ke sini. Tapi yang penting adalah kita harus have fun, karena fashion show supposed to be fun gitu. Ya kita harus bangga dengan apa yang kita peragakan dan kita harus siap dengan apapun yang terjadi di dalam event. Kita harus waspada, kita harus antisipasi. Ya kalau kita misalnya contohnya tim kreatif misalnya harus bawa kamera segala macam, ya kita harus persiapkan dengan baterai cadangan in case nanti kalau baterainya lowbat. Kedua adalah memorinya kita harus dikosongkan supaya bisa ngerekam dengan lebih banyak lagi. Ketiga harus ada backup plan, misalnya handphone kita sebagai backup plan untuk kita bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan kamera kita. Ya kalau kamera kita ada masalah, kita ada handphone ya. Jadi itulah sesuatu yang kita bisa kontrol, yang kita bisa antisipasi ya kalau segala sesuatu bisa terjadi di event. Ya, saya rasa itu aja dan semoga event ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti yang kita lihat nanti cuplikannya seperti apa nanti saya akan tampilkan di sini, dan semoga juga ini bisa bermanfaat buat Anda dan bagi Anda pebisnis fashion juga yang sudah pernah melakukan fashion show atau belum pernah. Semoga ini bisa menjadi insight buat Anda apa yang harus disiapkan, prosesnya bagaimana, dan tentu kalian juga harus have fun dan semoga ini semua bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode fashion show selanjutnya. Have fun di fashion show kali ini. Bye-bye.